Masih yang ada Potters Podcast terkece planet bumi. Tagline apa enggak? Tagline-nya. Seru ya. Seru. Geng, kita hari ini dengan Blangkon Haji. Wow. Gila nih. Dari 9 ke 7 ke 3 nih kan. Iya. Trio sekarang. Karena jadi trio kan. Trio musang. Gitu. Coba dari sini deh. Dari sini Pit, kenalin Pit. Ya karena ini dari lo lah kenalin kan. Ini ntar ujungnya ngomong sendiri ya. Sini. Ya saya, gue David, gue main gitar di Blangkon Haji. Oke. Sampingnya ada Gua Butun, drum. Gua Pikri di keyboard. Pikir keyboard. Oh, dia ini yang ternyata ngambil job trompet itu dia ya. Apa itu Bang? Yang trompet kalau nggak hadir di backup dia dong. MIDI. Cuma harus hadir dong Bang. Kalau drum. Iya dong. podcast doang dia orang gak ada. Alasannya karena nggak muat ya kan. Ramean nanti ya. Nggak apa-apa. Keyboard, drum sama gitar. Biasanya hadirnya sama basis ya. Iya. Basisnya. Yang lain siapa-siapa nih kenalin lah. Nanti nggak disenggol bos ya kan. Nggak disenggol siapa? Di vokal itu ada Opi. Opi vokal. Terus di bass ada Eki. Bass Eki. Di trompet ada Alfansyah. Trombon ada Prastio. Terus satu lagi gitar ada Wido. Ya. Nah jadi 4 orang itu yang nggak hadir itu. Ya mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya guys ya. Bahaya sekarang zaman sekarang yang penting sehat bro. Sehat dulu Bang yang penting sekarang. Lagi pancaroba. Asal jangan pancawarna aja. Soal karya deh, kita ngomongin karya deh. Ternyata ini udah mau masuk album kedua ya. Iya. Kita lagi produksi album kedua sih. Lagi produksi album kedua. Rekaman di mana sih biasanya? Di Stefano kita ya. Kemarin Stefano. Yang album kedua Stefano. Terus yang album pertama di 1865 record. Ya. Mas Endi. Oke. 1865 record. Iya, kalau nggak salah sih itu sih namanya. Pokoknya Mas Endi ya. Di daerah mana sih itu? Kalau Waidadi. Mas Endi itu Waidadi, cuman kalau si Stefano di Teluk. Oh, Waidadi deket sini. Di dekat lapangan. Iya, lapangan ya. Terus yang diusung dari apa namanya di album pertama itu secara kalian bikin storytelling gak sih atau bikin aja karya gitu? Kalau untuk di album pertama sih masih bikin aja sih Bang. Masih bikin. Cuman kita bikin aja yang relate sesuai dengan keadaan kita sih sekitar kita juga. Iya, karena jurusnya kayak gitu emang harus cari yang paling dekat, yang gak usah ngada-ngada bikin lagu ya kan. Cari aja keresahan-keresahan diri. Nah yang kedua itu kalau lagu kalian sendiri itu biasanya bikin lagu yang relate sama apa kondisi sendiri. Sekarang. Itu yang kayak gimana yang diangkat biasanya? Kondisi apa? Persahabatan kah? Cinta kah? Tongkrongan kah? Politik kah? Atau apakah gitu? Kalian tuh kemana sih? Enggak kayak yang kemarin yang terbaru nih ya, yang single kita yang paling baru, kita sendiri tuh nyeritain tentang kejadian kita dari 2020 saya. Oh iya, tentang pandemi lah, tentang bencana alam semuanya. Gitu-gitu ya, tentang bencana lah ya. Gitu ya. Iyalah bencana lah ya. Bencana itu, bencana banget itu. Pandemi sendiri udah bencana ya. Iya. Yang enggak, kalau yang di album pertama kebanyakan nyeritain apa? Kebanyakan random sih kayaknya ya. Ada yang cinta, ada yang keresahan, tongkrongan. Juga. Wake up root boy itu dari tongkrongan kan? Iya, keresahan sih itu. Iya. Emang iya cinta, ngebahas cinta juga. Ada satu cintanya lagu. Cinta yang bentuknya kayak gimana? Ceria gimana ya? Oh, jatuh cinta. Mengagumi. Oh, gitu. Yeah. Nah, iya lebih. Nah, iya itu maksud gue yang lebih apa ya? Eksplisit ya bahasanya gitu ya. Yang lebih ke situ. Gue pikir cinta-cinta yang kayak zaman sekarang ini bucin ya kan. Enggak. Galau lah, patah hati lah gitu. Tapi ada gak sih bikin yang patah hati gitu? Kayak kalau tipe kan sakit hati. belum ada kayaknya sampai sekarang. Sampai sekarang di album kedua pun belum. Pengen buat. Ya kan gitu kan. Sakit hatinya kayak anak sekarang kayak gitu tuh kan gitu. Tetap galak ya kan. Sakit hati aja galak, gimana jatuh cinta coba. Ya kayak gitu sih sebenarnya, boleh-boleh aja kan. Gue pikir kalian untuk Blangkon Haji ini lebih nggak ngebicarain hal itu juga gitu. Nggak deh cinta-cintaan misalnya gitu. Enggak lah, karena cinta itu kan dirasain seluruh umat manusia. Cuman kenapa kita orang belum buat lagu yang
temanya sakit hati karena kita mungkin gak baperan kali ya. Falling in love terus. Emang udah berapa lama sih? Udah berapa lama? Ini Blangkon Haji ini. Kalau Blangkon Haji dari 2011-an. 2011. 2011. Mei 2011. Gila udah lama band kali ini. 1 dekade kemarin. 1 dekade Ya. bro. 10 tahun. 10 tahun. Aturan kemarin kita keluar album bang. Pas 1 dekade. Iya. Cuman kan- Kemarin banget ini. Kemarin banget Mei kemarin aturan. Karena project itu udah dipikirin sebelum pandemi. Iya. Oh iya. Karena udah ada plan lah istilahnya ya. Udah ada plan. Pas pandemi jadi Ketumbur kehangat udah. semua. Acak-acakan kita atur timeline ulang lagi. Iya. Ngeriset lah tadi yang kita bahas ya. Iya. Ngeriset, balikin lagi, bikin formula baru. Nah, terus kalau udah 1 dekade itu udah ngelewatin banyak hal dong ini ya kan. Yang pertama gini deh. Udah berapa kali ganti personil? Belum. Udah dong. Oh, udah. Vokalis pernah. Orang lamanya gua, Wido sama Pras. Oh. Blangkon itu sempat vakum di 2014. Gua ketemu sama kawan gua Aldo. Dia nemuin gua sama Fikri ya. Iya. Sama Eki. Sama Uus. Uus itu vokalis lama. Dia paling baru bang. Malah. Lu anak baru. Paling baru. Paling baru. Lu dipelonco gak sama anak-anak? Enggak, satu kampung. Fase awal kan kena kongek dulu kan. Ya salah tongkrongan kan. Kongek aja Gak dulu. kayak gini nih. Nge-crew gua. Awalnya kan Nge-crew. Nge-crew, terus additional player gua. Awalnya. Dulu tes mental bro ya kan. Jangan lu pikir musik itu main-mainan doang ya kan. Gila bro, nggak gitu lah kan. Kita ini memang fun, nongkrongan dan lain-lain. Tapi pada saat kita kerja, gue yakin kalian tuh pasti serius banget. Kalau nggak serius ya nggak latihan band lah. Main-main aja gitu. Terus di 2015 itu baru kita kebentuk lagi nih bang Blangkon Haji. Gue nemuin Pras aja di warnet bang. Pemain trombon gue udah dari 2000. Lu tau dari mana dia main trombon? Apa? Kawan SMA gue. Oh Pras gitu. itu kawan SMA gue. Udah lama gak ketemu, gue nemuin Pras itu di warnet. Wih kita manggung lagi nih. Ayo ada gak personil? Ada, tenang aja. Yang nemuin tuh Aldo itu waktu itu. Si Aldo nih yang paling berjasa lah. Iya karena ngumpulin. Ya ngumpulin teman-teman nemuin. Squad Avenger lah ya. Squad Avenger. Jadi kemarin tuh emang lagi ini bang. Blangkon kurang ini. Dan Eki dan Fikri ini kurang juga. Kurang personil. Oh gitu ya gabung aja lah ngeblend. Ya kekurangan juga pas yang ini kurangnya player ini. Yang ini kurangnya ini jadi jadiin satu aja. Dan itu sebenarnya kelebihan tongkrongan bro. Iya. Kelebihannya di situ. Karena kita tuh gak susah kalau ada apa-apa. Misalkan teman-teman cabut dari band karena faktor apa gitu ya. Faktornya kerja mungkin. Gak bisa bagi waktu mungkin. Seleksi ya. alam lah bang. Nah seleksi alam. Nah dan kita menemukan orang-orang itu jadi lebih cepat aja gitu. Sebenarnya kan yang paling penting ada dulu orangnya. Sisanya nanti tinggal dia bisa ngeblend atau enggak gitu. Makanya kan kalau dasar kita ngumpulin teman-teman kan. Apa ya yang penting itu lu nyaman gak sama band ini gitu. Terus yang udah di band gitu kita juga ngukur lu dong. Lu gimana ya kan gua salah pilih personil gak nih ya kan kayak gitu dong. Iya dong pasti kayak gitu tuh. Ya wajar adalah hal yang wajar karena lu pasti ngukur gue nyaman gak ya sama band ini gitu. Kalau gak nyaman makanya lebih baik memang main dulu kalau udah ngeblend baru nanti dari bandnya punya statement untuk ngajakin. Terus kenapa lu ngajak dia? Kan gak ada orang lagi. Iya kenapa kamu orang ngajak? Gue kasihan. Reward ya. Bener kata lu sih bang, karena mungkin David ini udah ngeblend ke kita, udah tahu gitu kan, udah sering ngebantuin kita juga dulunya. Udahlah lu aja Pit main lagi. Iya bener. Ngeblend sih bang. Terus lu udah berapa lama Pit gabung di Blangkon? Kalau mainnya dari tahun berapa gue ya? 2018 itu udah mulai bantuin belum sih? Ya. Kita ke Bali. Wah, aduh ke Bali ngapain? Sombong sekali band ini main di Bali. Enggak. Oh jalan-jalan. 2017. Enggak dagang tuak kan di Bali kan? Cap tikus dagang. Arak. Jadi gue 2017 itu dulu sih Eki tuh pacaran terus ke Jakarta. Oh bucin, oke. Ceweknya di Jakarta. Okay. Jadi gue ngebantuin dia orang, gue ngisiin bass setiap dia orang Ki main. lu diomongin Ki. terus. Terus ya
Oh lu gak bantu, lu nemenin dia Terus terus. jarang ini launching album, gua ngebantuin. Oh iya 2017 itu launching albumnya. Karena gue juga dulu punya band, cuman gue sering main sama dia orang. Main band lo apa? Adalah, kita nggak boleh nyebut nama lah. Takut gue. Oke, terus. Nah, terus ya seiring berjalan waktu gue sering jadi edisional, main di pensi. Si gitarisnya kerja. Oh. Iya. Jakarta, si Wido dapat panggilan kerja di Jakarta. Tangerang apa Jakarta sih? Ya, situlah. Ya. Dia Wido gawe. Nah, si Eki standby kan udah nikah dia. Iya. Jadi dia nggak pacaran ke Jakarta lagi. Ya udah lah karena domisili lah ya, domisili. Kalau David ini dulu nih kondisional bang, kadang main gitar, kadang main bass dia nih. Pokoknya dia orang dua nggak bisa, pasti gue ngisi saat itu. Iya. Cuma kalau dia orang dua bisa dua-duanya, gue nggak ngisi. Gue state manager aja gue. State manager. Keren juga ya. Karena ya saudara-saudara juga sih bang. Iya sih. Si di Blangkon nih kalau bisa gue bilang 50%-nya orang kampung gue. Iya. Eki, Ropi, Fikri. Tongkrongannya di mana sih? Uus. Di mana-mana. Enggak, maksudnya kampungnya di kalau base-nya sih kita di Kupang, di belakang Polda. Di belakang Polda. Belakang Jadi kawan-kawan kecil gue juga, kawan-kawan gue ngeband pas waktu kecil-kecil juga. Udah ngeblend banget lah itu, udahlah. Nggak nongkrong, nggak ada band aja nongkrong itu. Iya. Langsung makanya ngeblend gitu. Udah bobrok busuk-busuknya tahu Udah banget tahu semua. lah. Udah tahu banget lah. Terus alasannya siapa namanya? Si Fikri diajak gabung apa? Fikri diajak gabung apa? Mungkin ya tadi itu bang, si Blangkon nggak ada personil ini. Emang kebutuhannya. Emang kebutuhannya memang ini. Mereka juga tadi punya band bang. Awalnya juga namanya bukan Blangkon Haji. Di 2015 awal ketemu itu. 14 kayaknya. 14 ketemu. Apa dulu awal nama band? Awalnya nama band mereka Gemblong Janki dulu bang. Gemblong Janki. Jadi band-band pasar seni. Band-band pasar seni dulu. Namanya jadi BHGJ, Blangkon Hajian Gemblong Janki. Oh, terus, panjang ya. Panjang ceritanya di 2016 kalau nggak salah kita ngumpul lagi, udah kita klopin aja namanya Blangkon Haji. Kita nerusin Blangkon Haji aja. Oh gitu, karena si Gemblong Jangki tadi udah kemana-mana juga ya gitu. Gitu gak sih? Gitulah bang. Nah lu mau gabung di Blangkon kenapa? Awalnya sih, ya itu sih kita ketemu di adalah satu kafe di Teluk. Nih ini mau manggung, Blangkon mau manggung di sini. Kurangnya ini. Dan gue juga awalnya bukan keyboard bang, gue di bass. Cuman ya tuntutan. Sebenarnya basisnya lu ini edisional apa? terus. Cuman Blangkon ya kurangnya keyboard nih yang nggak ada. Jadi yang Blangkon yang kurang keyboard. Tapi basically lu udah bisa main keyboard atau? Enggak. Oh lu baru belajar keyboard pas itu. Pas bangun Blangkon juga ya. Pemanggung pertama waktu itu ya. Iya. Pikir gue kan tahu chord kan gimana lah. Iya. Ketemu kurangnya itu keyboard, bass sama vokal. Yap. Ya. Jadi yang lain udah keisi, bass udah keisi sama Eki, vokal udah keisi udah. Ya udahlah keyboard aja enggak apa-apa. Sisaan. Yang penting main. Ya cuman enjoy sih gue. Enjoy kan. Sampai sekarang lu jadi mutusin untuk main keyboard ya, main keyboard. Enjoy ngejalaninnya. Lebih banyak loh chordnya, kalau keyboard tuh 10 jari loh. Sering terima job organ Anda. Elektron ya. Oh jadi Fikri elektron sekarang ya. Tapi pernah gitu emang lu? Enggak pernah. Jadi ranger. Enggak pernah. Belum Orhan. Belum berani sih gue bang kalau itu bang. Belum berani ya, tapi mau berarti. Mau. Cuan ya kan. Iya. Minggu boy. Yang biduan terus. Dulu ada Bang Iwan Metafora tuh, main keyboardnya Metafora itu. Bang Iwan tuh gitu juga dia. Dia ngeband sama Metafora, ngerock gitu ya. Minggu organ. Jadi kocaknya waktu pas Minggu dulu gue pernah bantuin mereka tuh manggung. Ya tongkrongan Kompares lah dulu tuh. Jadi nungguin Bang Iwan ngejob dulu. Tapi gak apa-apa sih.
Ya namanya cuan kan nyari Iya, duit. Ya idealis boleh, cuman kebutuhan tetap. Yo, Iya. itu kan jangka pendeknya lah. Bang ini nggak makan Iya. kita ya kan. Kita ini mau idealisme kita tahan pakai itu. Udah ya. Kenapa emang dia kenapa? Gak apa-apa. Dia mau main apa? Dia ngejob juga ya jangan-jangan? Apa? Enggak bang, saya cuma jadi ranger. Oh dia juga ranger. Enggak bang, canda. Terus lu kenapa ketawa kita cerita tentang ranger? Kok gue ditanya di Vokalis Instagram? kita yang ranger. Sumpah demi apa sih? Serius? Iya. Vokalis. Oh tapi nggak apa-apa, maksud gue vokalis lo ranger berarti artinya dia punya temen buat Iya. buat sharing. Iya. Punya temen buat sharing. Karena apa ya, dia tuh lebih nekat sih orangnya. Sikat. Ini ada job ini. Ya udah Gas. sini, gas. Gila seru banget band kalian ini berarti ya. Seru ya, kebayang sih maksudnya bisa solid sampai sekarang gue kebayang. Karena faktornya itu kalau kalian gak seseru ini sih kayaknya udah 2 tahun 3 tahun udah bubar deh bandnya gitu kan. Ngangkat terus bubar gitu. Itu juga fungsinya gitar 2 kan. Iya. Jadi lu ada temen sharing gitu. Iya. Ya kan, ada temen ngobrol. Tapi lu gak sering berantem kan? Kalau dia cuti ada teman sharing bang. Hah? Maksudnya gimana? Enggak. Kalian ini akur gak sih sebenarnya satu band ini? Akur lah Akur, bang. Bang. Hah? Akur lah. Terkadang Apa? orang ngeliatnya kita kayak berantem bang. Padahal enggak ya, emang itu gaya bercanda Emang kita. gaya bercanda. Ayo lu tai lu, anjing lu. Iya. Cuman emang gaya bercanda kita begitu. Itulah yang buat kita akur, Cah. Enggak juga sih. Cuman tetap ada waktunya kita kayak debat-debat tentang Ya. karya. tentang apa. Biasanya kalau perdebatan di band di Blangkon Haji itu tentang apa sih? Kan dikorek pik. Tentang apa sih? Enggak. Gua kan kesannya kan kayak Iya. ngorek kalian ya. Enggak loh. Kesannya gitu. Bercanda. Tapi apapun jawaban kalian, ini gunanya buat anak-anak generasi selanjutnya kalau ngeband tuh nggak mudah gitu loh. Iya. Itu poinnya sih sebenarnya. Biasanya kalau itu kita lagi garap lagu sih bang. Sharing biasanya sih, sharing. lebih. Namanya kita buka forum nih. Iya, iya. Kurangnya apa kayak besok kita mau recording nih. Kita ngobrol dulu nih malamnya. Lagu ini Bahas kurangnya apa, materinya. kurangnya apa. Enaknya digimanain. Enaknya digimanain. Nggak bisa kayak gitu. Nah, itu ya. Ayo dong lawan argumen lo. Iya. Ayo lawan. Gue yang sering mas-masin bang. Biasanya kan Fikri sama Opi. Ayo dong lawan argumennya. Masa lu kalah. Gitu ya. Poinnya ini sih bang, namanya setiap personil itu pengen berkontribusi. sama Oke. pengen apa? Yang terbaik. Yang terbaik terbaik. buat Iya, bandnya. Jadi ya wajar lah. Artinya hidup lah band itu kan. Kalau misalkan diem. Ngikut aja malah gak asik juga ya. Nah, iya. Malah gak seru juga bandnya ya. Ntar musiknya jadi gitu-gitu aja. Nah ngomongin musik nih, kenapa pilihannya ska? Ya kan, bisa jadi dia sukanya dangdut. Asli. Nah. Kayak biduan. Kenapa pilihannya ska? Kalau dari 2011 lah, kalau kita runut dari 2011 itu lagi musimnya memang bang itu. Oke. Ska, reggae di Pasar Seni dulu, Oke, Pasar Seni yang lama. Gua ketemu Wido itu awalnya mau buat band ini cuman buat manggung di perpisahan SMP sama di pensi SMA di Texas. Oke. Terus ujung-ujungnya ya nerus sampai sekarang ini. Oh. Awalnya. Apa yang lagi ini musim? Ska. Ayo kita buat. Lama-lama jadi memang. Cuman emang awalnya sebelum-sebelumnya gua Wido emang udah gak dengar musik-musik ska. Iya kan lama-kelamaan Ya. kayaknya yang cocok sama band ini memang ska ya, gitu kan. iya. Kalau kita mau kemana-mana kayaknya gak cocok deh gitu kan. Tapi bener kok. Gue lebih suka sama band yang kayak gitu juga tuh. Yang bener-bener metain bandnya sendiri, teman-temannya sendiri gitu. Kita nih nongkrong gitu. Bukan karena kita suka ini dan itu ya. Memang artinya ini ada trompet, ada ini, ada itu. Udah skala ini gitu kan. Gitu. Udah ska deh gitu kan. Lebih yang kayak gitu, lebih melakukan sesuatu karena metain teman-teman dulu nih, metain bandnya dulu nih. Dan yang paling serunya kalau main musik ska itu bang, ngegabungin banyak kepala itu bang, jadi satu. Iya, gue tuh agak serem Ya. dengerin personil band 9 gitu. Semua punya isi Kita- kepala masing-masing. Kita gitu. juga serem sih pas bagi-bagi royalti. Bagi-bagi ya dibayar gope orangnya 9 ya kan. Gimana tuh. Cepet pun gak nyampe ini. Itu Celele gua- lah. Celele kaburnya. Celele. Cek rata. Ya. Bayaran paling mahal berapa sih? Waduh. Blangkon. Waktu Ya itu- menurut kalian Betul. oke lah berapa itu? Waktu- Jadi orang tahu nih kalau mengundang kalian tuh berapa gitu loh. Kalau waktu itu paling. Jangan malu-malu lah. Jangan ngomong. Sebenarnya cukup lah bang. Enggak bisa. Berapa?
Harus nominal. Iya dong. Waktu itu pernah main di Bengkulu ya? Bengkulu. Waktu di berapa kita? Di berapa? 10. 10. 10. Iya, Bengkulu itu. Di Bengkulu. Itu full operasional udah di situ semua ya. Ya, Pokoknya kembaliannya berapa itulah yang dibagi lah ya. Kalau yang Lampung sendiri berapa paling tinggi? Kalau untuk corporate beda, cuman kalau atas acara komunitas iya, juga beda gue kasih harga. Komunitas mah udah beda lah ya. Kadang nggak dibayar Ada yang juga. memang charity gas-gas juga. aja. Iya, karena nggak enak sama kawan-kawan kan. Apalagi denger kawan ada yang nggak dibayar ya kan. Nah, itu nyesek kitanya juga. Kok gue dibayar nanti jadi omongan. Kita ini kan di daerah. Nah, Ya kan cepet bener tuh nyamber-nyamber kayak gitu. lo sendiri bang ininya Ih. masih tajam. Sisi Lampung bang, 1 menit udah kebakau ya. Iya, makanya itu yang gua yang kadang kan suka nggak dipahamin juga tuh di Lampung. Kita ini daerah cepet bener nyambernya omongan-omongan kayak gitu tuh. Terus kalau main di Lampung sendiri berapa biasanya? Enggak, bukan biasanya ya. Yang tertinggi itu berapa? Kalau di acara corporate biasa 2,5 sih bang. 2,5, oke. 2,5, iyalah masih artinya bagi 9 lepas produksi sisa kembalian 1.500 bagi 9 Iya, cocok lah ya. Cukup lah. Ya. Untuk produksi dan lain-lain. Produksi dan lain-lain. Karena kalau emang kita punya rate-nya sendiri juga sih untuk corporate segini. Oke, untuk corporate berapa? Corporate yang tadi kan, Iya. untuk SMA pensi segini ada lagi. Gitu. Luar kotanya ada lagi, beda lagi. Iya. Artinya logis lah ya. Kalian nentuin harga itu bukan karena kalian nentuin harganya Blangkon Haji sesuai sama berapa operasional yang kalian Iya, keluarin. kita hitung dulu. Gitu Karena ya. kita kalau keluar kota aja 2 mobil. Iyalah, iya dong 9 bro. Iya. Masa 1 nggak nyambung lah. Ya kan dua mobil tuh ya pet-petan yakin gua. Iya. Pet-petan dong, belum Belum alat. alat. Belum kru segala macam, Iya. soundman. Belum yang mau ngintil-ngintil doang ya kan. Tim Hore. Ada pasti. Konco. Ada dong. Iya. Kayak lu awalnya lu tim Hore lu. Iya. Hore. Gitu. Pokoknya gua ngikut ya kan. Pokoknya gak ada kebutuhan gua ngikut. Dulu itu sih bang, gue punya band tuh sensian aja. Ada beda-beda sensian. Ya guys, nah itu yang gue bahas tadi kan. Gak dewasa ngeband. Udah tahu kita di sini mau fun, mau ngibur diri kita. Maksudnya di samping kita ngibur orang, kita juga kan ngibur diri kita sendiri dong. Yang tadi diedit kan bang. Yang mana? Sensian. Ya kan gak nyebut nama band lu. Enggak lah. Ya kan? Takut kawan gue nonton. Biar dia tahu juga kalau dia tuh sensian gitu. Nah itu maksud gue nih poinnya teman-teman ya. Harus dewasa bro ngeband itu. Baperan. Nah sekarang di kondisi gue aja deh misalkan gitu ya. The Potters misalkan. Gue di Lampung. Itu si Abed kan main saksofon juga. Lo tahu Abed kan? Iya. Abed itu di Bali sekarang ya kan. Kiki di Jakarta. Ini baru main ke Lampung. Gimana coba? Dan kita masih bisa eksis ya kan. Kalau nggak garis pondasinya dewasa udah bubar bro. Iya. Akhirnya semua kendalanya gimana nih? Oh rekaman. Ya udah bikin dulu bagannya, nanti gue isi, dikirim datanya gue isi di sini, nanti Kiki di mana diisi vokal di sana. Yang penting itu jalan terus gitu. Dewasa. Udah mudah lah sekarang untuk jalan kayak gitu itu sebenarnya. Nah karena basically itu tadi bukan yang gue khawatirin kan kedewasaannya kan diukur kalau kita ngebawanya semuanya karena faktor diri sendiri gitu. Ego yang tinggi karena ngebelain apa yang dia pengenin gitu. Nah yang dilupain itu adalah ngumpulnya itu karena faktor karya gitu. Karya ini loh, kita ini bisa duduk bareng karena kita pengen bikin karya gitu. Gak mungkin kita duduk bareng, istilahnya gue bisa bilang enggak kalau cuma nongkrong ya kan istilahnya kan yang gue lagi ada perlu nih gitu. Nah tapi karena karya kan kadang-kadang keperluan di luar kita bela-belain gitu. Karena itulah kita nyatu gitu. Nah itu yang kadang suka lupa bro. Iya bang. Ya mudah-mudahan pada dewasa lah ke depannya gitu kan. Udah gila lu udah lewat lah ya kan. Iyalah bang, udah dewasa. Udah Masih. boleh nonton film Blue. Ya, film biru ya. Masa kalah sama yang bocil-bocil sekarang ya kan. Bocil-bocil FF aja dewasa. Kalian ngegame gak sih? Ngegame gak? Enggak gue bang. Enggak gue bang. Ngeri ya. Mall ya? Mobile Legend. Mobile Legend. Oh iyalah. Dia paling autis berarti. Enggak ya? Kalau ngumpul ya. Kalau lagi ngumpul enggak. Nge-game juga cuman di lingkungan kampung doang sih bang. Oh, karena ada kawan. Ada kaki Di ya. luar itu enggak.
Iya ya, buat ngisi waktu Iya. aja lah ya. Kita orang pernah bang sampai ke atas gunung dulu itu nongkrong ya. Hah? Karena biar ke muncak ya. Ke Muncak, oke gue tahu gue pernah. Karena hindari dong kawan-kawan yang biar gak nge-game itu. Gue pikir gak ada sinyal ya. Biar gak ada sinyal. Lu nongkrong Terus di nge-game. Gigi Hiu juga kan. Iya. Gigi Hiu kita ngecamp di sana Gigi Hiu. Kalau seben. Iya, kita Sebenarnya. di sana kan nggak ada sinyal di sana. Jadi kita ngobrol. Ngobrol di brainstorming. Jadi dulu. biar nggak merinding nge-game nih terus. gue pengen lu kayak gitu. Jadi HP itu ya cuman buat denger lagu, buat center di sana. Udah jadi bener-bener ngobrol itu di situ. Iya asik banget ya. Gila ya. Itu kapan tuh kejadian? 2000 berapa itu? 16, 17. 16 atau 17 itu? 16 sebelum album kita. Oh, Kan iya, kita iya. ngobrolin album waktu itu Iya iya pas di iya. gini. Iya. Dan sekalian ngecamp. Yang ya, Iya. motoran gitu ke ya. sana kan. Motoran gila tuh asik banget ya. Sampai sekarang masih kayak gitu gak sih nongkrong di mana terus gini? Di mana? Untuk terakhir paling ya itu ke Muncak sih itu. Muncak itu. Muncak ya sampai jam berapa gitu. Tahrim lah ya. Tahrim ah maksudnya? Subuh sampai subuh Oh. nongkrong di sana. Oke. Oh, balik abis itu subuh. Ya balik subuh. Gila Makanya lu. ngabisin malam aja ngobrol di situ. Bakar-bakar api unggun gitu. Iya Iya, bakar-bakar api unggun. Sama bakar emosi sekalian. Dia ini kayaknya provokator ya. Mancing aja, mancing. Mancing ya. Kompor. Tapi seru sih, gue udah lama juga tuh gak ngecamp bareng gitu. Lebih ke apa ya? Emang di band tuh memang yang harus ada yang Butuh refreshing bang. iya gitu, ada yang ada bahan, ada tempat yang kalau base camp tetap tuh di mana sih biasanya kalian nongkrongnya di mana? Di Kupang itulah. Iya, di rumah Butun. Rumah gua. Udah malu tuh. Studionya Butun. Di studio lo tuh. Iya. Oh lo ada studio sendiri tuh? Ada bang. Oh gitu. Marah gak tetangga kalau? Enggak lah. Enggak. Orang paling tua mbah gua di situ. Oh, tetangga malah nanya kalau gak berisik ya. Iya. Tun kok gak ada suara-suara sih Tun gitu Dia ya? galak bang. Oh. Malah dimarahin balik buat dia. Waktu itu pernah bang, pas pandemi kita lagi garap lagu. Lagi RT garap album. datang. Lagi pandemi ngumpul-ngumpul. Dilawan sama teman-teman. Ya enggak ini juga, enggak apa maksudnya. Cuman kita doang kan enggak rame. Cuman, Iya. Cuman tetep bertujuh. kok ajan mau berhenti. Iya. Kalau aja tetap Nah, bos berhenti. besar Karena emang itu, bro. samping rumah Butun musola. Iya, bos besar bro. Iya, Itu, iya. jangan Nggak lah, boleh itu. ya kan. Udah jangan bahas yang itu. Kena azab. Kita bahas bahas yang Emang ada kejadian ya? slip dikit penistaan. Ya enggak dong. Karena dulu Blangkon juga pas masih ada mbahnya Butun, Heeh. itu keuangan juga dipegang mbahnya Butun. Serius Tun? Iya bang. Oh, bisnis manager mbah lo ya? Jadi abis manggung Sini. bagi, bah pegang. Nah, Oh, gitu. mereka juga untungnya alhamdulillahnya percaya gitu. Iya. Gila mbah lo juga rock and roll ya Iya. berarti ya? Malah Support, kalau Bang. nggak main bang, mereka ditanyain si Pikri kemana, si David kemana, ya. Nanyain. Artinya support bang. Oke, karena itu juga sih kalian bisa nyaman Iya. gitu ya. Gila ya habis kasih duit salim. Salim. Enggak salim enggak dapat nih. Kalau Seleng punya bunda, Kita punya mbah. punya Punya mbah. Tapi mbah masih hidup. Udah meninggal bang, Kenapa? Sakit sakit jantung waktu itu. jantung. Ya. Dan sakaratul mautnya bang, nanyain kawan-kawan gua, mana si ini gak datang, kok gak pernah latihan? Iya bang, Gila ya. nanyain itu. Berarti dia sayang benar Iya. sama kalian tuh. Ya udah tahu semua kawan-kawan gua. Bos. Apalagi kan mereka kan kawan dari kecil. Berarti wah itu legacy bro. Dia nggak Iya. mau band kalian bubar berarti. Ya, Karena apa ya? Karena udah kayak keluarga gitu, sayang juga nih. Ini kalau nggak ada band, nggak ada keluarga lagi nih gitu. Soalnya tiap hari di situ bang. Di situ. Dulu pas ya, masih pas ada mbak kita tiap hari itu. Produksi itu pasti hampir tiap hari latihan Iya. itu. waktu itu puasa 1 bulan full Nah, kita produksi di situ bang. di situ. Iya. Mm-mm. Terus gue lupa nih nanya ini nih. Kenapa sih namanya Blangkon Haji? Nah itu butuh ownernya. Founder. Gua orang baru bang. Founder. Tadi gue pernah nanyain ke temen lu lebih suka dipanggil owner, disebut owner apa founder gitu. Kalau owner itu egonya kuat Iya. banget gitu. Kalau founder itu just mendirikan tapi sisanya punya teman-teman gitu. Nah, kalau kenapa nama Blangkon Haji itu mungkin dulu kan bukan mungkin ya, memang personilnya orang Jawa semua bang. Oke. Blangkon. Kalau hajinya itu cuma penambahan aja biar unik. Gitu. Oh, hajinya biar Ya. unik. Pakai Blangkon Haji. Haji. Nih, Blangkon Pak Haji pakai Iya. Blangkon gitu Iya. maksudnya. Doa lah itu. Doa. sekalian. Gue dulu pas awal-awal masih sempat nonton mereka sih bang. Blangkon Masih Haji. nontonin. Gue SMA kelas Lu main dulu ya? Iya. 1, SMA kelas 1 gue
masih nonton di orang, Bang. Masih nonton Blangkon Haji. Iya. Tapi dari awal emang udah Blangkon Haji kan? Iya dari awal dari 2011 udah Blangkon Haji namanya. Karena orang Jawa terus pengen itu. Lu tontonin tuh band tuh. Apa yang lu lihat dari band ini, nontonin band ini? Nah kan ada alasan Iya, dong. iya, Iya iya, dong. Gue Iya dong. akhirnya kebuka sih saya. Iya, ada dong alasannya. Ya ini yang gue bilang orang butuh alasan gitu. Sip ya. Tok. Ya Gua diem aja lah kayaknya. Takut salah apa ya? Pada 2011 2012 itu lagi zaman-zamannya naik sih ska sama reggae tuh. Heeh. Terus lu jadiin Blangkon Haji jadi barometer lu gitu. Enggak sih. Karena Cuman ada yang lain karena- aja gitu. Blangkon Haji dari Teluk. Hah? Blangkon Haji dari Iya, Teluk. ska dari Teluk Ska dari aja. Teluk. Oh jadi karena lu ngerasa anak Teluk juga. Heeh. Tapi lu kenal. Tapi sebelumnya memang kenal. Enggak Nggak kenal. Kenal Dia itu ini, di 2014 Bang. di pas ketemu kita mau manggung bareng itu baru kenal itu. Tapi ngepik, dia ini kawan SD-nya si Ropi, vokalis dan nih. Iya enggak maksudnya bukan loh. Maksud gua lu kan nggak kenal lah intinya kan sama Blangkon Haji. Terus lu pengen nonton karena lu ngerasa dia anak Teluk gitu. Blangkon Haji anak Teluk. Terus yang kedua lu suka musiknya gitu. Iya. Lu suka mereka manggung gitu aja gitu ya. Sebenarnya lebih suka ke musik ska sama reggae-nya sih. Oh Jadi lebih ke situ. Tapi enggak Blangkonnya sih nomor sekian lah ya. Lebih ke situ. Jadi maksudnya yang mewakili kesukaan lu waktu itu kebetulan pas dibawain sama Blangkon gitu ya. Dan kebetulan juga mereka anak Teluk. Tahu Lu cuman seneng enggak kenal, sih Bang. maksudnya di Gue baru tahu ini bang. gitu kan. Maksudnya Dia udah nonton gini gue loh, dari 2000. basically gini loh yang gue maksud kayak gitu. Itulah chemistry karya ya kan sama penonton gitu. Artinya kita tuh nggak pernah tahu loh. Ada orang benar-benar yang ngikutin kita, ngamatin kita sebelum basically lu nggak kenal sama dia nggak kenal sama lu, tapi dia ngikutin lu gitu. Apapun alasannya ya. Gue juga awalnya ngeliat dia, lu main di mana waktu itu Sam ya? Di ini. Gerbang Sumatera. Bukan di apa? Taman Budaya. Taman Budaya. Lotfest. Lotfest ya. Lotfest. Yang lu main keyboard. Boleh juga nih mainnya. Kayak Iwanos. Oh iya yang Tribo. Ya. Boleh juga nih. Akhirnya ini mah yang waktu itu ketemu gue di Lotfest. Di Taman Budaya. Tapi sebelumnya lu gak kenal dia? Sebelumnya gak kenal. Yang kenalin Aldo itu. Yang kenalin Aldo itu pas ketemu 2014. Nah, Cuman gue yakin kamu orang tahu pasti. apa itu? Cuman gak kenal kan. Gue jangan dia tahu. Ya gak apa-apa juga. Kalau lu dulu gak karena tongkrongan ya? Enggak. Lu kenapa nontonin Blangkon dulu? Pernah apa? Karena tetangga lu. Bukan. Ya nonton. Kan lu anak SMA waktu itu. Jangan so tua lu waktu Di itu. Lotfest gue nonton lah. Terus juga apa ya? Ya kan reggae sama ska lagi naik-naiknya. Iya. Gue juga tahun main itu reggae lagi bang. naik-naiknya. Dia main reggae, gue main reggae. Oh gitu. Dulu tuh. Terus? Cuman beda band. Ya gak tahu juga tiba-tiba bisa ke Polda itu gue gak ngerti. Nah, gue sekarang bisa. alasannya kenapa kalian lo nih dari lo dulu lu suka ska, lu suka reggae gitu. Kenapa? Tanyanya gitu. Why musik ini yang jadi yang lu suka gitu. Sebenarnya lu suka apa sih? Emang reggae kan? Kalau untuk musik sebenarnya kalau gue yang enak didengar sih bang. Oh easy. Iya. Easy. Nah sekarang why reggae gitu? Karena menurut lu reggae enak aja udah gitu. Reggae enak, ska juga enak sih sebenarnya. Cuman nggak melulu tentang ska, nggak melulu tentang reggae. Kita juga open buat musik-musik lain sih. Tapi kalau manggung ska gitu ya. Iya, kalau manggung ska. Iya, maksud gua ngamatin musik yang lain tuh musisi itu kerjaannya nggak cuma manggung loh, nggak Iya. cuma mainin something, tapi memang ada satu yang dilupain sama musisi ini. Cadangan ini nih. Yang belum, kalau yang udah pro tahu ini kerjaannya. Apa itu? Mendengar. Nah, mendengar karya orang lain. Riset lah ya. Ngeriset sebenarnya gitu. Mendengar kita jadi belajar kan. Jadi belajar, oh siapa tahu jadi influence untuk karya kita gitu. Kayak gimana nih. Ya gak boleh pilih-pilih apa yang didengerin sebenarnya gitu. Ya memang sih kalau mau dengerin kita suka dulu. Abis itu baru dengerin yang gak kita suka. Iya. Siapa tahu nemuin sesuatu di situ. Referensi lagi bang. Disuruh siapa lo main musik. Kerjaan lu itu cuma dua, main musik sama denger musik. Dengerin, ya sisanya produksi, manggung, udah itu aja kerjaannya. Gak ada yang lain-lain. Tapi kalau kendala latihan gitu ngaret, super ngaret siapa? Lu ya? Enggak, dia on time bang. Gue negatif terus. Kalau super ngaret, Pras ya. Peras ya, super ngaret ya. Super ngaret dari dulu. Karena faktornya Karena emang rumah dia juga Paling jauh. Paling jauh ya, Kemiling. wajar lah. Kemiling ke Teluk kan. Tapi sampai sekarang gak berubah-berubah. 10 tahun loh ya. Gila loh.
Tapi nggak apa-apa lah, harus ada yang Iya. gitu, harus ada yang gitu. Itu seninya gitu. Kalau nggak itu nggak muncul pertanyaan gua nih ya kan, Super Ngaret siapa nih gitu. Tapi yang paling bawa spirit, nah kenapa kalian bertahan? Sampai sejauh ini, apa yang kalian harapin sebenarnya? Sebenarnya apa ya? Lebih pengen berkarya aja sih Bang. Oke, karena karya ya. Karena Itu alasannya ya. iya sih. Kita ya berkarya aja udah. Kayak bikin lagu juga kita apa ya? Nggak gimana ya? Ya bikin aja gitu ya. Bikin, cuman ya emang dipikirin sih lagunya. Cuman kita ngasih job desk Bang. Nah, Nih apa kita kan album kan misalkan ada 8. Kita lu satu tiap player. Oh itu cakep-cakep tuh. Jadi Kayak lebih gitu. cepat bikin lagunya. Lu bikin lirik gini. Ntar kalau udah jadi liriknya kita tumburin bareng-bareng. Ya. Enaknya di gimana ini musik ini gini. Gitu sih kalau kita. Itu ya alasannya ya. Lu kenapa Tun sampai sekarang? Apa karena amanah dari almarhum Mbah untuk tetap jaga band ini gitu? Ya, salah satunya. Salah satunya itu ya. Lu gimana? Gua Ikut aja. apa ya? Lu jangan bingung-bingung. Lu tuh kayaknya grogi banget di podcast gue ini. Gue udah lama nge-podcast. Kesannya gue tuh mau memojokan gitu. Lu tahu gak sih setiap jawaban yang kalian keluarin tuh ini jadi bener-bener jadi guidance junior-junior kita di kemudian hari loh. Jadi guiding loh ini. Tendensius. Iya dong, ini waktunya. This is your time bro ya kan untuk bicarain Kalau semuanya. Gua kenapa? Ya gue kan baru berapa tahun sih? Dari 2017 lah gue main sama dia orang sampai sekarang. Kalau gue itu dari 2017, berarti berapa tahun sih? 4 tahun ya? Udah 4 tahun ya apa ya? Kita orang udah terlanjur jembur. Enggak, kita orang udah terlanjur jembur bang. Basah Artinya, sekalian. gue nggak mau setengah-setengah, kering atau basah. Kalau misalkan setengah-setengah yang ada masuk angin. Iya. Berenangin aja ya. Kalau misalkan kita berenang ke dalam laut, kita bisa ngeliat terumbu karang. Artinya ada keindahan di situ. Iya benar. Iya. Apalagi secara umur juga udah pada dewasa semua, nggak mungkin ngelakuin hal yang nggak dikonsep dan sia-sia. Gitu. Iya. Beda sama kita waktu SMP, SD kita ngeband ya ngeband doang. Iya benar. Belum ada yang mikirin apa-apa gitu. Cuman kayaknya kesannya senang-senang aja. Terus di luar ngeband kerja dong? Nggak? Apa just Dia band? mahasiswa. Oh lu masih belum lulus kuliah. Kuliah di mana lu? Di UIN bang. UIN, Universitas Islam Negeri. Jurusan ekonomi. Jurusan ini sosiologi. Sosiologi. FISIP ya? Usuludin. Kalau Ya, dinilainya, fisip. Kalau dia fisip. Enggak, kalau FISIP di Fakultas Dakwah. Iya. Lu ya. Oh, Iya. kalau di Fakultas UIN gua. juga? Iya. Kalau misalnya dinilainya sospol bang. Iya. Kalau di sana? Usuludin. Usuludin. Oh gitu ya. Lu kuliah nggak? Kuliah gue bang. Di mana? Di Unila. Masih? Udah lulus dong. Lulusan tahun berapa? Gue lulus 2017 ya. Ngambil jurusan? Komunikasi gue. Komunikasi? Yap. Wih, pantesan dia tim komunikasinya ini ya. Humas. Humas ya. Sama dia. Lu juga komunikasi? Gue komunikasi cuman komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam yang lebih syariah lah. Komunikasi yang syariah lah. Yang sesuai sama. Lu gak boleh kayak gini. Iya. Cara-cara Tingkat gue dia bang di kampus. Oh. Penting gak sih? lu penting gak sih kalau dia jadi adik tingkat lu gitu? Penting gak penting sih. Cuman ketemunya di UIN gitu. Ketemunya di UIN. Enggak, lu tuh kuliah gara-gara ada dia aja di sana ya kan? Orang dia semester berapa, gue baru masuk. Iya enggak, lu kuliah di sana kan ada Pikri di sana. Dia KKN gue baru masuk, ya jauh lah banget Iya ya. juga sih ya. Tapi lu udah lulus Kri ya? Udah lulus. Mana? Gue ngebahas soal pendidikan tuh gitu. Ada satu keresahan gue tuh tentang pendidikan nih. Maksudnya ini sama anak band. Lu sadar gak sih zaman-zaman mungkin sampai sejauh ini nih. Teman-teman tuh ada yang putus sekolah gara-gara belain ngeband gitu maksud gue ya kan. Karena ngerasanya sekolah itu gak asik gitu. Nah poinnya adalah memang gak asik. Sekolah itu gue jujur, sekolah itu gak asik karena kayak kita harus banyak aturan. Nah, karena sedangkan bertolak belakang sama karakter musisi yang nggak mau diatur, free istilahnya gitulah. Kita bergerak sesuai sama keputusan kita yang udah kita pikirin gitu maksudnya. Benar, Bang. Nah jadi padahal satu yang kita lupa, nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat kan? Iya. Ya kan nggak ada. Jadi bisa aja walaupun kita kuliah sosiologi, komunikasi gitu. Tapi kan keilmuan tuh bisa kita pakai untuk di band kita gitu. Iya kan pasti lu ngerasain itu dong. Benar bang. Kayak kita ketemu klien kan. Iya.
ketemu ini kan bisa tuh kita komunikasiin. Iya, jadi ada ilmunya gitu. Iya. Padahal komunikasi sama band nyambungnya apa lah gitu kan. Gue nih S1 gue nih pemerintahan politik loh. Gak nyambung kan sebenarnya sama musik. Tapi gue balik lagi belajar, gak ada ilmu yang gak bermanfaat lah gitu. Ternyata bisa mengkomunikasikan apa gitu. Nah yang sarjana hukum jadi bisa mempelajari kontrak gitu-gitu kan, tahu hukum gitu. Makanya gue ngedukung teman-teman tuh yang pendidikan juga diiniin, ini juga di musiknya juga jalan gitu. Karena memang basically gak ada ilmu yang gak bermanfaat. Terus di band kalian yang kerja siapa? Yang gue sempat kerja, cuman off. Ya. Yang kerja Eki. Yang sampai sekarang kerja Eki, Wido, sama Opi. Kerja di perusahaan apa? Kalau Eki itu di mana? BW. Oh di BW. Lu sempat kerja apa? Gue sempat di pemerintahan bang, 1 tahun 8 bulan. Apa? Di Polda gue. Oh di Polda. Ya, jadi tim apa? Dari tim humas ya gue. Oh tim humas. Ya. Terus cabut gitu. Cabut gue. Karena faktor gak bisa bagi waktu. Ya. Iya. Makanya kata David tadi kan kecebur sekalian kita. Iya. Tapi lebih, nah itu yang gue bilang balik lagi ke pilihan. Jadi jangan nganggap, nah itu yang gue hindarin tuh bro. Jangan pernah nganggap musik ini kayak sesuatu yang lu pilih gitu. Jalan-jalan yang lu pilih gak gitu konsepnya gitu. Tapi kalau lu nganggapnya kayak gitu, ya bagus. Artinya kata David tadi totalitas gitu. Begitu gue memang ini memutuskan untuk memilih ini, maka gue harus totalitas. Tapi ketika itu harus jalan beriringan, jangan pernah lu jadiin pilihan. Ya. Kayak tadi obrolan tadi. Ya. Iya. Kan itu bisa berjalan beriringan gitu. Bisa, karena kan selalu ada. Kan kita namanya kita seneng lah. Nah teman-teman juga harus dewasa gitu, bantuin dia gitu. Dia kerja itu karena faktor pengen, ada yang kurang loh. Ya kan, pengen menuin, gak ada duit nih intinya kerja, gitu. Itu masuk saya. Nah kita juga mikirin ngasih dia celah untuk gimana caranya dia biar bisa terus sama-sama kita gitu. Yo, Ya kan kayak gitu kan. Banyak kan gitu, 1 sekolah, 2 kerjaan. Ya. Ya kan. Keluarga sekarang. Nah kalau lu kan enak nih. Ya kan. Nah ini ada gak cewek kalian atau istri kalian yang gak suka sama musik? Belum ada yang nikah. Yang nikah cuma Eki. Baru Eki. Cuman Eki pun yang di Jakarta. Iya. Cuman istrinya juga support juga dong. Biasa dia. Oh, berarti Iya, pacar nih. Terus si Eki juga di album kedua ini bikin lagu buat si anaknya. Wah keren tuh. Oh, berarti kalian nih ya mengalami kesulitan dalam memilih istri nih nanti. Karena pasti gue yakin, karena kalian pasti cari yang bisa mendukung kalian dong. Iya. Maksudnya mau support. Dalam artian gini deh. Dengan cara ngertiin apa yang kita lakuin tuh udah cukup lah, artinya gitu ya. Iya. Itu udah kategorinya udah mendukung lah, bukan artian mendukung dalam artian harus ngebiayain kita, enggak. Dengan cara lo ngerti kalau gue lagi ngerjain ini gitu udah. Nah itu. Tergolongnya itu. Kriterianya kayak gitu gak sih? Harus lah bang. Harus ya? Ya, harus mendukung kita sepenuhnya. Sepenuh hati ya. ya. Sepenuh hati gitu ya. Iyalah the real seniman tuh namanya. Karena gue gitu juga. Gue nyari istri tuh yang kayak gitu. Yang bisa ngertiin gue. Karena kerjaan gue ini. Lu harus tahu konsekuensinya. Iya. Satu, gue bakal jarang di rumah. Ya. Karena gue banyak ketemu orang. Yang kedua, orang itu gak laki doang, ada perempuannya juga gitu. Lo gak boleh cemburuan karena semuanya orang urusannya kan kerjaan gitu. Ya udah lo percaya sama gua, lo ngertiin apa gua, nah gua jaga lo dengan baik, ya kan. Kayak gitu gak sih? Iya. Tapi susah juga ya nemuinnya ya. Bahkan Harus belum ditemuin. Dia gak punya pacar ya? Hah? David yang paling bucin. Enggak. Dia paling hati-hati di sini ngobrolnya. Ini kan bagian sini kan yang paling lo takutin kan. Seru. Lo gua sikat lo di sini lo. Sikat bang. Iya kan, cewek lo ngedukung lo gak? Gak punya cewek bang. Bucin kayak gini kok gak punya cewek. Tanaman aja. Tanaman. Gak. Satu di sini, satu di sini. Gue gak punya cewek. Gue gak gak terlalu mikirin cewek gue. Cewek lu gak diakuin lo. Ceweknya David, lu gak diakuin. Jangan nonton. Karena fun sama teman-teman aja sih bang. Jadi gue kalau sama cewek tuh ya sama, dia orang juga gak punya cewek. Gayanya doang dia orang deh. Caknya doang. Gak punya cewek padahal ya. Karena lagi seneng main bareng aja. Cuman bahaya juga sih. Karena enggak juga sih. Karena pada akhirnya gini loh. Ini buat cewek-cewek ya. Pada akhirnya cowok-cowok itu
apa sekaya-kayanya sukses-suksesnya cowok itu pada akhirnya dia akan cari rokok, beli kopi, ngumpul sama kawan-kawan, udah cukup itu. Iya. Cukup itu. Sisanya duitnya buat lu semua gak apa-apa lah. Yang penting lu jangan ganggu gue pas gue ngumpul sama kawan gue mau ngopi bareng kawan-kawan gue, ya kan, gue bisa ngerokok anteng, ya kan, gitu kan, santai gitu. Ya itu, kan takut kehilangan itu sih sebenarnya kalau cowok itu kan. Takut kehilangan momen itu emang. Belum lagi gue gak tahan sama omongan temen gue, kalau gue diomongin nanti bucin ya kan. Udah lagi ya kan. Apalagi gue ngelawan lu enggak ya kan. Cuman bagian situ doang gue tuh ya gitu sih nongkrong. Gue nasihatin bini gue juga kayak gitu bro. Identitas laki-lakinya agak gugur kalau dibilang bucin. Kalian dicoret dari daftar ini ya, apa namanya, musisi ini ya. Musisi profesional tuh dicoret daftarnya ya, karena susis ya kan. Iya dong, carinya kayak gitu. Makanya itu harus agak selektif. Ini kalian karena kalian yang belum mau apa karena gak laku sih sebenarnya ini? Mungkin kedua. Enggak. Karena itu sih Bang masih menikmatin lebih banyak ngumpul bareng-bareng. Tapi kepikiran kan? Dipikirin pasti mah. Tapi enggak lah kalau dari Uwin sih kayaknya lebih ke syari tadi ya. Ukti-ukti banyak. Kasih hadis aja satu. Ukti-ukti kosan. Oh enggak dong, berarti kalian ini lebih suka istilahnya kalau soal jodoh tuh lebih suka ta'aruf ya, lebih suka nggak usah kenal lama habis itu married gitu, lebih suka kayak gitu jangan-jangan ya. Gimana ya Der? Enggak tahu. Gimana sih konsep kalian memilih pasangan tuh kayak gimana? Ini maksud gue gitu loh. Ya kan, lu lihat dulu deh Tun. Kayak gimana lu? Yang penting bisa ngertiin kita yang kata lu tadi Iya. Bang. Lu kalau mau jadi istri gue ya, lu harus tahu konsekuensi kerjaan gue begini, begini. Ya udah, ayo kita jalan, kita gas. Iya. Lu? Sama. Iyalah. Sama. Kita harus selektif gitu. Iya. Karena lu kalau udah milih gua ya lu harus suka juga sama aktivitas gua. Benar. Misalkan gua 100% gak bisa bareng sama lu, ya gua ada orang yang lebih kenal gua lebih dulu. Ajak manggung sekali gitu ya. Sekali aja weh. Besok ajak manggung lagi tapi beda orang. Kan selektif masih milih. Lu gimana Kri? Konsep lu memilih pasangan? Iya kalau nggak ada konsep sih Bang sebenarnya. Cuma jalanin aja. Kalau Jalanin emang aja, satu misi jalanin aja. Kalau emang mau serius ya serius. Iya. Udah kayak nyalek visi misi. Iya pasti harus lah kalau itu mah. Siap. Iya. Terus kalau gue sih gini, kalau kayak, nah gini poinnya. Kalau di gue tuh kalau orang rumah tuh, kalau gue manggung dia malah jarang ikut. Kenapa? Karena dia nganggap itu kerjaan gue gitu loh. Laki gue lagi kerja dan yang ada gue ada di situ, yang ada dia malah mikirin gue di situ, nggak mikirin kerjaannya gitu. Gak enjoy ya Bang? Iya, karena gue pasti kayak gitu. Karena gue pasti mikirin, wah ada bini gue nih, tanyain dulu. Sementara gue ada kawan. Nah di satu momen akhirnya dia ngertiin itu tuh. Ada momennya gue ajak itu buat, sebenarnya gue ajak bukan karena gue harus ada dia, enggak. Lu gue ajak ke sini karena biar lu tahu apa yang gue lakuin. Jadi lu tahu kenapa gue tuh sibuk nggak angkat telepon, nggak ini kan, karena lagi kayak gini nih gitu. Tuh lagi kayak gini, dengerin. Nah kayak gini deh, misalkan kita lagi podcast, tiba-tiba ada telepon gitu. Kalau gue sih nggak ada masalah sama lu ngangkat telepon dulu, karena bebas aja kan ini kan. Tapi kan lu pasti ngerasa yang kayak gimana gitu kan. Nah gitu tuh. Kamu tuh nggak ada, nggak apa-apa kata gue. Lu ada telepon ibu dering gitu, ya angkat aja nggak apa-apa. Ini gue rekam aja terus gitu kan. Ya kan realita yang harus dihadapin tuh kayak gitu. Dan kalau misalkan lu nggak angkat telepon tuh bagus, karena lu jadi obrolan kita jadi fokus gitu di situ, bukan karena faktor yang lain-lain. Di situ sih gue doain lah kalian dapat jodoh ya. Amin. Gue jadi sayang sama band kalian, nggak mengharapkan band ini bubar ya kan. Gue berharap kalian tetap eksis loh. Iya, kayak gue ngobrol sama si Reska juga sama sih, basically nyokapnya Yunan tuh sayang juga sama anak-anak bandnya gitu. Dan pengennya ngumpul, berkarya gitu. Yunan tuh spiritnya bagus banget loh. Ya kan, dan spirit tuh bisa ketularan bagus nih teman-teman semua nih. Gue gak peduli kalau aliran band kalian tuh apa gitu. Dengan kalian main musik, terus punya visi misi yang bagus gitu kan, niatnya memperjuangkan untuk orang-orang yang kita sayang gitu, dengan cara kita gitu kan. Itu luar biasa buat gua, bukan karena faktor alirannya apa gitu. Gak ngaruh. Kalau lu gak fokus ya gimana juga. Iya kan? Benar-benar. Ih, kalian ini
takut banget loh gue nanya-nanya aneh-aneh Bang, gitu. tanya apa? Tanya aja bang. Tanya aja. Padahal mah enggak juga sih. Ini ngobrol bro ya kan. Yo Heeh. David yang takut. takut aibnya kebuka. Aib, emang ada aib gitu? Nggak ada kan? nggak ada. Tapi dari gaya lu ngobrol ada sebenarnya. Ada yang ditutupin ya Bang? Ada. Ini terlalu banyak rahasia ini. Enggak. Iya. Jangan-jangan lu pengen keluar dari band kan? Ngaku aja lu. Bu, ini kompor. Bukan gua sebenarnya provokator berarti. Ya karena gitu, gue tuh sebenarnya butuh alasan kenapa gue sampai ngundang teman-teman ngobrol tuh itu karena biar spiritnya ke spirit ini yang kita Kejaga, bagi, ya. ya kan kita bagi nih, spirit kalian bagi ke energinya itu bagi ke yang nonton. Cara kalian kasih tahu sama yang nonton gitu. Gitu. Gue nggak mau ngobrol sama orang-orang lemah. Iya. Gua nggak lemah bang. Sadar. Karena itu basically banyak dikiranya podcast ini adalah tempat promosi band, Iya. enggak. Kita butuh alasan kenapa orang mau dengerin lagu kalian. Kita butuh alasan kenapa harus nyimak band ini. Itu sih yang diciptain goalsnya gitu. Kita butuh pemikiran yang bisa dibagi. Kalau band yang gua tanya, lu ngeband kenapa sih? Waduh gitu kan, jawaban pertanyaan pertama udah pusing gitu kan. Jadi gak tahu apa yang dilakuin, itu yang gua gak suka. Iya bener bang. Iya kan? Itu kan Tapi lu yakin banget ya band ini akan terus bertahan ya? yakin lah bang. Weset dah, boleh. Itu kan ilmu filsafat. Aris senyum-senyum. Pertanyaan berat itu kata dia. Yakin aja dulu. Yakin ya. Lebih pilih banyak duit tapi band gak terkenal, apa lebih pilih terkenal tapi gak ada duitnya? Nah, ada dua dilema nih. Pertanyaan TV nih. Nah, Kagak. pertanyaan tipe enggak lah. Ini fakta loh. Oh ya kuya bang. Beda ya. Ini Beda biasanya loh. kayak gini pertanyaan Feni Rose. Iya kan Iya. pertanyaan TV nih. Pilihannya gitu tuh. Ada dua pilihan kalau kalian disuruh milih. Kalau kalian disuruh milih lebih pilih yang mana? Terkenal nggak ada duit, apa nggak ada duit? Tapi apa nggak terkenal tapi ada duitnya? Bandnya nggak terkenal nih, tapi bandnya ada duitnya gitu. Kalian punya banyak uang, tapi bandnya nggak terkenal. Nah, lebih suka bandnya terkenal, kita nggak megang duit nggak apa-apa lah. Yang penting band kita terkenal gitu. Lebih pilih yang mana kalau ada pilihan itu? Kalau gue sih band terkenal nggak ada duit. Kalau lo itu, lo Terkenal gak ada duit bang. Kalau Cuman pasti kalau terkenal pasti punya duit. nah iya, gua ada Belum tentu. pertanyaan. belum tentu. Karena gimana kita mau ada duit kalau misalkan oh ya udahlah nggak jadi. Ditutupin lagi. Gimana? Ya konteksnya apa nih? Dapat duit, banyak duitnya itu gimana gitu? Ya. Konteksnya itu kayak gini. Band lu kan di Lampung nih, ya kan? Kalau mau terkenal kan berarti kan se-Indonesia ini harus tahu lu dong. Iya. Iya kan? Apa lebih suka band lu di Lampung aja, santai aja, tapi karya ada yang beli gitu kan. Emang gak terkenal nih gue se-Indonesia, tapi band gue tuh bisa hidup. Duitnya ada kok gitu kan. Gue lebih baik pilihan kedua. Apa itu? Ya Gak terkenal, enggak lah. gak terkenal se-Indonesia. Terkenal tapi nggak ada duitnya gitu. Oh gitu. Karena kan orientasi ngeband itu ya main musik gitu. Nggak ada Karya duit. bisa didengar. Oh gitu ya. Lebih pilih itu ya. Iya. Oh gitu. Kalian ini lebih muluk-muluk kalian. Apa ini. itu? Muluk sih bang. Tapi pertanyaan gue ini sebenarnya ngejebak loh. Maksud gue tuh kayak gini loh. Ketika sekarang kan udah dunia independen gitu, independen. Jadi gue tuh khawatir kita tuh terlalu mengejar sesuatu gitu. Padahal terkenal tuh bukan goals, ya kan? Goals kita adalah di karya. Memang kita butuh karya. Nah itu tadi. Gue paham sih. Mungkin ini bisa jadi acuan ya. Maksud gue gini. Ketika kita bermusik di kota sendiri, dunia digital tuh sudah nolong kita sebenarnya. Udah dengan kita di Lampung aja, kita bisa membuat karya kita itu kemana-mana. Kalau kita mau terjun ke dunia yang itu tadi ya kan, dunia yang era baru sekarang. Dan yang kedua kita berdiri di atas karya gitu. Udah bukan zaman lagi kita kerja untuk karya gitu. Tapi karya kerja buat kita. Itulah kenapa kita rajin berkarya gitu. Someday karya itu kerja buat kita. Nah yang ketiga, memang sih kadangan suka, Blangkon Haji. Nah misalkan yang di Jawa Timur tuh, Blangkon Haji band mana sih gitu.
Band Lampung, gua nggak tahu deh gitu. Nah orang banyak nggak tahu, tapi kalian itu sebenarnya udah banyak, duitnya udah banyak gitu kan, walaupun mainnya di Lampung-Lampung aja gitu kan, tapi ada aja. Nah itu gue bilang bicara musik karya itu lebih ke segmentasi gitu loh, peminatnya masing-masing gitu, walaupun terkenal tapi belum tentu orang suka loh. Iya. Kan kayak gitu kan, Ya, belum pasti tentu. kalau itu. Belum tentu orang suka, atau terkenal tapi belum tentu lo disimak, belum tentu didengerin. Bisa aja terkenal karena kontroversi kan. Iya, iya. Nah itu yang gue khawatirin, kalau mengejar ke sana kalian akan menemukan cara-cara yang gue khawatirin malah nggak ini gitu, nggak sesuai sama konteks kalian. Tapi kalau orientasi kalian adalah benar-benar cari duit gitu di situ gitu, kalian akan benar-benar gimana caranya mikirin karya ini supaya bisa ngasilin uang ke kalian gitu. Karya ya, gue ngomong karya ya. Gitu. Nah, bukan masalah harus begini harus begitu ya, tapi mindsetnya ada lagi nih. Mulai detik ini bekerja di band ini, kalau mau ini ya maju ke depan ya, bikin karya yang banyak, oke? Kalian perjuangin karya kalian, nggak apa-apa orang Jawa Timur nggak tahu kalian, yang penting nih karya laku ya kan, ada segmentasinya orang mau dengerin, ya kan, nanti ada royalti ke kalian harus udah bener-bener nyari, mikirin duit gitu di situ, ngasilin ya artinya gitu ya. Goalsnya itu karya didengar, habis itu karya bisa ngasilin gitu. Kalau belum ngasilin berarti belum. Pertanyaan lo statement lo tadi berarti belum, berarti bikin lagi. Karena kalian bikin itu satu, itu aset. Iya. Kita nggak tahu tuh itu kapan lakunya, kita nggak tahu. Yang kedua bikin terus, siapa tahu yang baru bisa nyodok yang lama ya kan gitu, nggak tahu gitu. Dan pada akhirnya ya kayak gitu, akan sangat tidak menyenangkan kalau kita kerja itu targetnya memang nggak bisa ngidupin kita gitu. Memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Iya. Gitu. Kalau karya selama ini berjalan sih kita ya, dari mulai rilisan fisiknya juga. Dari gaya kalian ngobrol sama movement kalian, gue yakin karya itu pasti jalan. Dan next levelnya kalian harus benar-benar ke arah sana gitu. Karena di album pertama juga kita cetak 2 rilisan fisik Bang. Itu fisik, oke. Iya. CD sama pita hitam. Oke. Ya Jualnya barengan sama merchant. itu belum ada merchant, kita sebar juga, kita ke Solo, ke Jawa, kita sebar juga. Terus digitalnya gimana? Digital pas fisik itu belum ya? Belum. Jadi album pertama kalian tuh gak ada digitalnya? Udah ada. Di 2019 akhir kita rilis digital. Rilis digital, Ya. satu album ya? Iya. Publishingnya siapa? Insight Insight Indo. Insight ini kayak punyanya si ini ya, yang barengan sama Firsa Besari ya? Insight nih ya? Kalau nggak salah Firsa Besari, Pamungkas. Oh iya di situ ya? Iya. Tapi udah publishnya udah lewat situ kan? Iya. Maksudnya publishing itu mendukung perlindungan hak cipta, itu maksud gua. Iya. Kalian harus pahamin betul-betul tuh di situ. Semuanya diurus ada hitam dan putih. Benar gitu. Takutnya gitu tuh, rilis fisik kalian nggak daftarin gitu ke negara kalau itu karya kalian, selip dibawain sama orang lain, diaku sama orang lain, kalian nggak dapat apa-apa. Itu yang gue khawatirin. Jadi sebagai musisi independen, pemikirannya harus independen juga, harus benar-benar lebih maju daripada anak-anak label. Iya. Ya kita juga di sini lagi mikirin sih gimana caranya biar kita ini bikin publishing sendiri gitu, publisher sendiri gitu. Lagi mikirin sih gimana. Kalian Blangkon Haji mau bikin publishing sendiri, cita-citanya? Kita di bawah naungan ini ya, Mansol Records. Iya. Mansol Record. Itu label mana? Lampung gitu. Lampung. Jadi kalian menghubungi Mansol Record, terus Mansol Record mendaftarkan kalian ke publishing. Iya. Kayak gitu urut-urutannya. Kita di fisik, rilisan fisik kedua yang pita hitam juga kan, ya produksinya di Mansol Record. Oh, berarti Mansol Record yang modalin rilisan gitu? Enggak. Dia sebagai jembatan sih Bang. Jembatan. Karena kita yang di rilisan fisik itu, yang pita hitam kita produksi di Lokananta. Jadi dari jembatannya untuk dia di bawah mendistribusikan, berarti bantu distribusi. Okay. Nah untuk sekarang kita pengen di digitalnya ada juga gitu, untuk di Lampung ya Bang. Enggak lah, kalau udah digital bikinnya di Lampung tapi distribusinya dunia lah. Iya, pengennya gitu. Maksudnya kita nggak ngelempar ke publisher Jakarta lagi. Iya. Tapi kalian nggak tahu apa ada publishing di Lampung? Tahu sih. Cuman kita pengen belajar sendiri karena kita
ada lingkup yang emang teman-teman juga yang suka musik, yang ada teman-teman yang jadi kurator juga. Iya. Ya, di Lampung tuh udah ada publishing berdiri sendiri tuh ada loh. Jadi nggak perlu, maksudnya gini loh, gini. Bukan publishing lain jelek enggak ya, gue ngomongin itu ya. Enggak. Ini kan kita lagi di Lampung nih, ya kan, gimana caranya pakai satu motor bonceng 3 tuh urusan kelar tuh. Gitu, nggak perlu ngongkos sampai mana-mana gitu loh maksud gua. Ditaruh papan apa biar panjang. Iya kan, itu satu band bertujuh tuh muat satu motor juga nggak apa-apa tuh. Urusan tuh kelar dengan bensin 1 liter doang tuh istilahnya. Nyampe. Ini logis dong maksud gua. Daripada gila-gila mau ke Jakarta ngongkos kapal lagi, ini ramean lagi, makan di mana, tidur di mana, pusing bro. Ya kan gitu maksud gua itu tuh. Kalau di Lampung bisa beresin semua, kenapa enggak gitu? Kalian berpikir ke situ nggak sih? Apakah memang harus ke Jakarta? Ya mungkin yang dipikirin-pikirin itu maksudnya itu bang. Itu Iya. sekarang itu sih. Gimana caranya biar ya kita sama-sama maju lah di Lampungnya. Iya, lu tahu nggak sebenarnya sudah ada semua, cuman nggak terkoneksi tadi kan. Iya, nanti gue kenalin deh, gue kenalin biar maksud gue kenalin biar kalian belajar sama ininya, sumbernya benar gitu loh. Gue nggak mau sok tahu karena bukan bidang gue. Jadi kenalin sama publishingnya. Jadi si publishingnya cerita tentang ini langsung. Sharing lah kita. Sharing ya kan. Terus cerita sama siapa, nah dia yang jelasin langsung. Di Lampung tuh udah punya itu. Tapi gak terkoneksi aja. Dan gue berharap kenapa kalian harus tahu itu dan kalian harus belajar itu. Karena kalian band indie. Gak ada yang, kalian kalau gak bekalin sama ilmu pengetahuan itu, kalian gak bisa jaga band kalian. Gak bakal panjang umur band ini. Karena cuman band-band independen yang di manage yang umurnya panjang. Yang barbar gak di manage gak bakal panjang umurnya. Iya dong, karena suka-suka pasti kan. Mau gue aja gitu. Cuman kalau untuk digital kemarin tuh kita emang udah ada kontraknya bang. Iya emang harus. Ya udah inilah kita udah baca semuanya. Jadi semua kontraknya udah baca, udah tanda tangan semua. Iya emang harus ada kontraknya. Kalau digital kan rilis, karena itu pembuktian juga kalau itu karya kalian gitu. Dan selanjutnya karya kalian tuh akan dilindungi sama si publishing itu. Jadi kalau ada apa-apa si publishing akan bertarung tuh. Kalian udah gak gontok-gontongan lagi, publishingnya yang perang tuh. Ya kan, nah ini punya si anak ini nih. Oh jangan diaku-aku dong. Oh diakuin loh, gue somasi gitu. Gue kirim nih undangan hukum ya kan ke dia gitu. Nah gitu sebenarnya. Dan itu harus, pengetahuan itu harus harus dimiliki sama Blangkon Haji. Ya kita masih belajar sih. Sama-sama belajar lah. Dan gue berharap itu pengetahuan itu merata ya. Maksudnya 7 personil band kalian saat ini itu harus tahu kondisi itu. Jadi jangan nggak mau tahu atau itu butun aja, urusan itu urusan butun semua, nggak kayak gitu bro. Nggak boleh kayak gitu. Anak indie nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Gini loh, ada satu kekurangannya nih. Yang hasil analisa gue ya. Kita satu band. Tapi kalau mau ngobrol tentang band itu ya kan, atau mau nanya mau butun aja nih gitu misalkan. Pada saat ketemu David nih orang udah males ngobrol, padahal dia mau ngobrolin Blangkon Haji niatnya. Tapi ketemu butun dia nggak mau ngobrolin karena si butun dianggap nggak berkompeten atau nggak berqualified gitu mau ngobrolin ini gitu. Dan itu yang gua rasa faktornya, ada salah satu faktornya nih kalau kita mau berkaca diri tuh Fit. Jangan-jangan memang karena guanya memang nggak kurang pengetahuan juga nih soal ini. Jangan-jangan karena memang segala urusan gue serahin semuanya ke butun. Jadi sehingganya gue jadi banyak nggak taunya gitu. Nah padahal nih yang dipengenin gini tujuannya. Kalau harus tahu semua. Ngomong sama David, ngomong sama Fikri, itu rasanya sama kayak ngobrol sama lu gitu. Cukup gitu, ngobrol sama David udah mewakili semuanya. Ngobrol sama Fikri, dia udah tahu semuanya gimana. Nah itu maksud gue kalau perataan pengetahuan dulu nih. Kalau tugas ya beda lah bro, lu main gitar aja gitu. Ya gitu ya. Banyak tugasnya kok bang. Iya, kayak tugas-tugas tuh memang kayak gitu. Nah kebanyakan tuh band tuh kayak gitu bro, gak sadar diri. Ini mah kerjaan si ini aja deh, kerjaan si ini. Padahal tahu aja dulu pengetahuannya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari luar, ya dia bisa ngejelasin gitu. Gini. Coba gue juga gunanya. Untung kalian yang ini tahu band ini gitu. Kalau seandainya gue salah ngundang orang gimana nih? Tetap gitu. Kalian punya band tapi kalian nggak tahu band kalian sendiri gitu. Kocak juga ya kan. Ini kalian ini siapa sebenarnya gitu. Ya kan lucu juga, jangan sampai kayak gitu bro. Jadi alasannya itu. Ngonten gimana? Kalian tuh gimana sih? Movement kalian di digital gimana?
movementnya Blangkon Haji untuk digital. Kalau Reska kan udah ketahuan kemarin gue bilang kan. Yap. Kita ngeband di depan rumah bang. Di garasi lah, di teras rumah. Habis itu videoin udah gitu. Pandemi pertama Oke. Pandemi pertama itu 2020 itu kita buat konten ini bang. 9 tahun Blangkon Haji. Jadi aturan kita mau launching. Kita buat ini aja mini konser live Instagram. Oke. Terus selebihnya kita main virtualan. Oke. Kalau untuk movement sebelum pandemi kita punya movement sendiri. Kita Iya. ada namanya Out of Step. Apa itu? Itu apa ya, kayak tour ya. Iya. Kayak kita Tur main. mandiri. Ya. Nah, kita oke. bawa alat sendiri, bawa Tur segala macam sendiri kita di Pokoknya makan apa semuanya bayar Ya. sendiri semua lah ya. Yang Pure penting- kolektif. Oke kolektif. oke. Terkadang kan ada yang mengatasnamakan Kolektif. Ya, kolektif. lu mancing-mancing gua Ya. lu. Itu yang mau gue pancing. Ada ya kayak gitu ya. Ya ada. Banyak tuh yang kayak gitu. Nggak Banyak boleh lah Bang. kayak gitu. Iya. Tai banget itu udah kitanya Tai jijik. capek-capek. kolektif tuh tiketing. Iya. Jadi kita udah capek-capek kayak gitu masih aja sih gitu ngakalin kawan kan. Nah itu yang maksud gue jadinya gak solid tuh. Jadi kayak ngurangin rasa kepercayaan sama kawan sendiri. Kenapa salahnya? Karena lu ngolah kawan. Jangan bro. Jangan sampai kalah kawan. Kawan ngolah kawan tuh. Buat lo semua yang suka kayak gitu. Tai banget lo. Janganlah gitu. Janganlah. Pancing. Janganlah. Gue tahu kok rasanya kayak Emang gitu. siapa ya? Dimanfaatin kayak gitu. Tapi basically kita tulus lah. Karena Yap. kalau bukan karena kita suka main musik kita gak bakal ada. Iya. Kita gak bakal ikhlas lo tipu lah istilahnya. Ya, Out of Step, Keep on Moving salah satunya yang dibuat sama teman-teman juga. Iya. Keep on moving. Itu di movement kalian tuh. Iya, sempat masuk juga di Keep on Moving. Iya iya. Terus yang ini ya sebelum pandemi itu yang Out of Step Out itu. of yang Step. Di Out of Step itu jadi ada banyak bandnya sih bang. Itu bukan cuma Blangkon Haji doang. ada pangnya. Ada pangnya, ada rockabilly, Ada ada apa lagi? Flores. Flores tuh, Kayak psychedelic. Iya iya. Jadi kita keliling kemarin tuh sempet Metro, terus Metro, Pring Sewu, Pring Sewu, Kalianda. Kalianda panjang. Panjang. Emang rame apa band-band ska di Lampung nih? Itu Enggak, Itu bukan, enggak. enggak cuma ska. Oh Nggak cuma ska. itu itu tur kolekan Tur kalian kolekan. ya. Kolekan. Kalau band nah sekarang band-band sealiran sama kalian kayak gimana tuh kondisinya untuk aliran musik kalian tuh di Lampung itu sedikit ya bandnya ya. sebenarnya banyak sih bang. Banyak Soalnya sebenarnya. ada Reska memang Iya. Reska. Terus ada baru lagi Rastamun ya. Rastamun. yang kita tahu. Rastamun. Bang Iki itu apa? 5 miligram Bang Iki. Family ya. Sebenarnya Maskario. Sekarang Iya, iya, iya. Evening Kalau itu mah Bliss. udah ada yang Iya, kalau yang baru-baru iya, itu iya. tadi ya. Ya Rastamun. Rastamun. Terus Terus apa lagi? Evening Bliss. Maksud gue yang lu sebut tadi tuh gue itu mah udah lama kan. Ya, Iya. kalau Reska 5 miligram ya udah lama. Iya, iya. Yang baru-baru tuh Rastamun terus Rastamun, terus bandnya ini Pijar apa? Aloma. Aloma, Ah, iya, iya. Ahloma. Aloma. Iya, iya, Itu iya. baru. Sebenarnya Iya, banyak di Kalianda itu ada apa? Es Degan. Es Degan. Di Kalianda ada Iya. band band ska reggae. Iya, iya. Es Degan Di namanya. Metro tuh Gingsul. Gingsul. ya. Nah, Gingsul. benar Iya, benar iya, benar iya. benar. Nah itu tuh kalian tuh memang harus akur-akur tuh sama band Iya. itu tuh. Karena itulah masa Iya. kalian. Gue tuh pernah thanksin loh. Apa maksudnya kalau kita gak bisa ngumpul sama yang sealiran band kita aja. Kayak kita gak punya kawan gitu. Waduh itu memalukan itu. Iya. Kayak Sesuatu yang memalukan. dimusuhin. Iya jadi kayak ngerasa kayak saing-saingan gitu kan. Band ska gue lebih keren daripada ska Iya. lu. Gila lu gak kayak gitu lah. Balik lagi walaupun sama-sama satu aliran kan orang punya pasarnya sendiri-sendiri Iya, gitu maksud gua. Dan memang kalian harus berteman minimal dari lingkungan sendiri dulu tuh. Ya kan? Terus Iya. kalian nganggap melihat band dengan aliran musik lain tuh kayak gimana? Apakah kalian merasa dibeda-bedain dengan kalian tuh kayak gimana sih? Untuk genre musik Genre. lain? Hmm. Enggak sih, kita Justru- sama aja sih. Karena di Out of Step itu sih Iya. kita ngerasanya sama aja. Oh. Justru Karena kita itu ada- ngebuat tur itu biar nggak ada kotak-kotaknya Nah, bang. kita Dari lintas ska. genre. Ya lintas genre. Oh iya Ya, iya. Ada punk, ada psikadeliknya di situ. Dulu kan memang kotak-kotak Ya, banget. sempet di Persewu hardcore kan. Iya, Iya, Sewu iya. banyak metalnya. Jagain terus lah kultur kayak gitu tuh bro. Karena itu penting tuh. Jadi jangan dibeda-bedain ya kan. Iya. Apalagi kepikiran aja gak boleh. Apalagi ya kan. Apalagi sampai movementnya ngebeda-bedain gila loh. Makanya bikin kompilasi yang itu kan gue bilang kan. Iya. Lu mau musik lu gue janji gue gak bakal mengkhianati aliran musik lu terserah lo ya kan mau kayak gimana gitu. Karena itulah karena jati diri lo gitu kan.
Gue gak mau ngiring lu ke arah bikin lagu yang begini. Nah, nomor sekian itu. Ya kan, lu dulu berangkat lu suka, kita jalan bareng gitu. Mudah-mudahan tuh jalan terus lah. Ya. Bikin dong, nah dari tongkrongan bikin caranya. Album kompilasi juga dari anak-anak yang jalan itu tuh. Iya. Jadi gak cuman movementnya doang, tapi ngiketnya lewat situ. Jadi bikin sama tongkrongan ini bikin kompilasi, sama tongkrongan ini bikin kompilasi, nanti sama anak ulun bikin kompilasi juga gitu tuh. Jadi kawan banyak, rame, ya kan seru kayak gitu tuh. Jadi titipan gue tuh nggak cuman movementnya gitu, tapi lebih ke karya yang buat ngiket itu alat. Nah itu tadi kan kita nyiptain alat persatuan. Nah pas di Out of Shape juga kita ngekurasinya band yang bisa main tuh yang band yang udah punya karya. Harus. Kita kemarin Gua, itu jujur ya gue agak-agak males ngobrol sama yang band yang nggak mau bikin karya gitu. Agak males gue. Jadi alasannya karena gue ada duduk di sini nih karena karya gitu. Kalau lo nggak mau bikin karya, ya lo mau ngapain sebenarnya gitu? Lo ngapain sih sebenarnya? Gue lebih suka sama orang-orang yang mau bikin karya gitu. Tapi lo bagus juga metode lo yang lo bilang tadi. Kalau di album satu-satu bikin lagu, wah gila itu keren itu. Job desk lah, target lah. Itu keren. Karena kalau memang sih masalah band ini bertahan lama karena faktor produktivitas. Kalau dia nggak produktif akan susah berjalannya band itu. Dan lu mancing nih anak-anak supaya produktif gitu. Mancing itu. Dan metode itu bagus. Mancing ini juga sih bang, biar yang lain juga rasa ada kontribusi gitu. Iya. Di band. Jadi gak cuma ngikut doang. Padahal di samping niatnya kayak gitu, tapi itu metode yang jitu. Karena satu saat lu lagi gak bisa bikin lagu, ke depannya kan kayak gitu. Ada temen backup. Temen yang bikin. Ada temen, satu saat ya. Gak dari sekarang loh. Kalau sekarang kayaknya sengaja banget gitu kan. Satu saat gitu. Kesibukan kalian tuh bakal gitu. Kalian tahu gak sih ketika nanti, ya artinya sebelum pandemi kan kalian banyak manggung tuh. Gue pernah nonton kalian beberapa kali sebenarnya. Di acara-acara, misalkan acaranya kelas mil gitu ya, bikin acara. Terus kalian jadi band opening si Jason Ranti. Waktu pas itu kan kalian tuh band opening kalau gak salah. Iya. Nah itu gue ada di situ, gue nonton tuh. Dari band pertama sampai acaranya selesai. Yang di ini ya? Yang di sini Woodstair. Woodstair ya. Gue nonton. Sama si Tipsy. Sama sisi tipsi ya? Iya, itu gue nonton tuh yang gitu. Karena gue ngelihat, oh ini ada. Nah ketika movement itu jalan terus, kebanyakan band ini akan lupa bikin karya. Karena waktu masalahnya gitu. Nah harus ada yang konsentrasi ke arah situ sambil jalan. Ya hobinya nulis, langsung digas gitu. Di dalam bis saja kita bisa loh. Tetap bikin lagu, nanti pas pulang, udah jadi lagunya. Gak boleh ngeluh. Ya sebenarnya di album kita kedua juga ini. Dia ngeluh ya pasti ya. Ya banyak dia. Asam lambung katanya. Asam lambung, asam pade juga. Asam pade. Terus Padang dong. Gue ngeluh kalau misalkan gak produktif. Asik. Gimana? Apa di album kedua ini yang kita produksi juga sebenarnya ya relate juga sih dengan keadaan-keadaan sekarang juga. Ya entah. Lagunya David tentang keresahan skena musik ya Pit ya. Iya. Iya gitulah. Dia yang tak sendiri lagu gue itu untuk keresahan di kala pandemi gitu kan. Terus lagunya Butun ada ininya ceritanya juga. Jadi kita punya cerita masing-masing di lagunya. Keren sih. Ini kita lagi badak ya. Badak apaan? Garap. Kita bikin jingle Badak Lampung. Bukan jingle sih sebenarnya, kita emang sih. pengen bikin aja persembahan kita buat Badak Lampung aja sih. Keren. Si Frando ininya tuh. Ketuanya tuh, tahu gak sih? Supporternya. Libatin supporter juga bro. Nah iya. Supporter Badak. Udah sempat berkabar sih bang sama Balaven sama siapa lagi? Balaven, Sigar Sot itu ya. Iya, Sigar Sot. Iya, nah itu penting karena lewat situ kan siapa tahu karya dikenal gitu kan. Nah itu aja sih. Karena kita ngelihat sebelumnya awalnya Brother Oh ya kan. Bikin lagu tentang Brother Oh ya apa kabar ya? Nah itu dia. Enggak ngeband lagi jangan-jangan. Dengar dalam waktu dekat ini mau main. Dalam waktu dekat mau main. Masih ada. Ya, Brother Oh kan bikin lagu tentang PSBL gitu kan. Iyalah. Kita nih ada Badak biar nyukupin album juga kita bikin tentang Badak Lampung. Cakep. Nah itu keresahan tuh, keren. Jadi karya itu bikin aja sih sebenarnya. Karena ini juga sih bang, supporter Badak Lampung juga. Apa itu? Lu?
kita. Ya, Serius? Sering nonton. Sering nonton. Oh gitu. Nah, banyak Oh berarti kalian ini suka ada keributan tuh kalian ini ya? Enggak, kita yang Keributan. aman. Yang di VIP kalau kita. Oh kalian yang bayar tiket ya? Iya. Enggak juga. Enggak juga ya. Ada siapa? Karena ada kawan aja di situ. Keren. Oke nih, buat nutup podcast nih kalian nih. Harapan deh. Nah, kita hope biasanya gitu. Harapan kalian terhadap perkembangan musik di Lampung ini gimana? Ya kan, musik terutama di aliran kalian lah, aliran musik ska. Kayak gimana dari lu deh tuh? Ya harapannya ya bisa tetap maju bang. Pokoknya hilangin lah sikat-sikut Iya, gitu. iya. Yang sikat-sikut pada tajam itu hilangin. Iya sih. Terserah. Pokoknya terserah orang ngomong apa kita jalan terus aja. Iya, Pokoknya sama satu lagi sih, pandemi cepet kelar. Kita semua bisa kumpul lagi, bisa berkarya lagi, Iya. bisa manggung lagi. Itu sih bang. Bisa movement lagi. Nah bareng-bareng, ya itu. kan? Iya. Lo gimana? Bet, nggak ada harapan lo ya? Ada lah. Oh, Hopeless. ada ya. Harapan gue ya kita bisa aktif lagi gitu. Nggak terbatas dengan pandemi. Iya. Terus juga bisa maju bareng-bareng gitu kan. Amin. Ya betul kata Butun itulah, nggak ada sikut-sikutan lagi. Ya lu fokus aja dengan cara lu sendiri Iya, gitu. iya. Ngapain lu fokus dengan mikirin cara orang gitu Iya, kan. Iya. Selagi itu nggak ngerugiin orang lain. Iya benar. Kok gitu responnya bang? Tetap berkawan lah intinya. Iya. Terus lo gimana, Kri? Harapannya sih semoga tetap solid sih kalau gua. Oh, Iya. Sesama musisi Lampung itu kita jalan bareng-bareng, jangan Iya. itu sih. Jangan ada ceng-cengan. Iya. Ya ceng-cengan bercandaan oke Enggak, lah. maksud Kita gua- ceng-cengan tongkrongan gitu. Cuman Ceng-cengan karakter kan Nah, beda. yang penting Ceng-cengan ya kan. Ya enggak sih, ceng-cengan juga nyikapinnya tadi masalahnya cuma satu, Iya. nyikapinnya sebenarnya Iya. gitu. Lu Iya. nganggep kawan lu ini namanya nongkrong, Iya. gak usah serius-serius amat sih gitu kan. Kalau mau serius di karya lu gitu maksud Iya, gua. Udah benar. sih gitu kan. Bercanda semua. Masalahnya aja banyak lah. orang kurangin Sensi. sensinya. Nah, itu sih. ya itu sih. Itu ya. Ya paling itu sih pengen biar maju bareng-bareng aja biar di Lampung ini dilihat sama Iya, kota-kota lain. Karena Oke. kalau kita main-main di daerah itu sebenarnya musik-musik kayak gini nih besar sebenarnya. Benar. Siapa sih yang gak suka ska gitu, Nah. gak suka reggae gitu. Karena di sini punya scene sendiri, di Tulang Bawang itu punya ska independen ya. Iya. Di Iya, iya. Pringsewu ada, di ini ada, banyak sebenarnya. Ex-friend Ex-friend. di Mantan Pringsewu. teman dong ex-friend. X. itulah. Iya, Kacau gak gue banyak kacau ya. Ex-friend gak tuh. Pancing. Gue ini peka loh ya kan. Iya di Hati-hati. Pringsewu ada ex-friend. Bang Bawang ada. Ex-friend juga. X-Friend juga. Di Indonesia ada ex-friend. Iyalah mulai ini deh. Nah, yang paling terakhir nih goalsnya. Goals apa lagi nih yang mau dicapai sama Blangkon Haji. Tun, gimana Tun dari leader dulu nih. Wih, bukan leader lah. Pak leader, Pak leader. Wih. Ya, goals dalam waktu dekat ini rilis album sih bang. kedua ya. Kita lagi ngobrol juga sama teman-teman yang lain juga. Nanti datang ke sini lagi ya pas mau rilis ya. Yoi. Kita ngobrolin Siap. si Badak tuh ya kan. Ya, Yang ada cuman badaknya pokoknya. Cuman itulah dengan gue mensupport kalian kan dengan cara kayak gitu. Mana tahu orang jadi aware gitu sama karyanya. Ya apapun yang bisa saling mendukung itu iyalah gue gue pasti support lah. Gue seneng banget loh kalian datang ke sini mau ngobrolin soal kalian, movement kalian. Gila ya, thank you banget ya. Ya bang. Thank you banget. Mudah-mudahan podcast kita ini bawa manfaat buat teman-teman Amin, semua. amin. Hari ini sampai yang akan datang ya. Amin. Geng, give applause untuk Blangkon Haji. Iya.